Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarina Yulia Anggraini dengan NIM 06031282530034. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Fitrianti SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Video ini dibuat sekaligus untuk mengetahui perkembangan kognitif, sosial, serta emosional peserta didik. Di sini aku mewawancarai salah satu orang tua peserta didik. Nah, langsung aja ke wawancaranya. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu. Silakan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eni Lufiana. Saya selaku ibu rumah tangga yang mempunyai seorang putri yang sekarang duduk di kelas 6 SD. Kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa ya Ibu? Anaknya. Anak saya 12 tahun dan tahun ini tahun kelulusan masuk ke jenjang SMP. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana perkembangan belajar anak Ibu selama ini? Alhamdulillah perkembangannya lebih bagus. Apakah anak Ibu memiliki kesulitan tertentu dalam belajar? Nah, kalau ada, biasanya kesulitan apa? Untuk saat ini, di masa modern sekarang, kesulitan-kesulitan dalam masa belajar anak-anak masalah di HP. Karena anak-anak sekarang sulit untuk belajar tidak memegang HP saat belajar. Bagaimana cara Ibu membantu anak saat mengalami kesulitan belajar? Kita sebagai orang tua harus sama-sama mendekatkan diri dengan anak-anak kita supaya belajarnya lebih baik dan bisa memahami pelajaran tersebut dan untuk mengurangi dalam belajar memegang HP. Bagaimana hubungan anak Ibu dengan teman-teman sekolahnya dan lingkungan sekitar? Alhamdulillah hubungan saya dengan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar rumah lebih baik. Oke. Apakah anak Ibu itu termasuk yang mudah bergaul atau yang pemalu? Tergantung situasi. Kalau saat anak masih mau situasi baik, cepat bergaul. Sedangkan kalau saat hati sedang tidak mau gaul, mungkin hanya ada di rumah. Bagaimana cara anak Ibu mengekspresikan emosi, misalnya saat marah, sedih, atau kecewa? Itu anak-anak saat zaman sekarang. Ekspresi yang dilakukan mungkin marah-marah. Ada yang sebagian marah-marah, ada yang sebagian nangis, menyendiri di dalam kamar, dan tidak mau keluar rumah. Apa apa yang biasanya Ibu lakukan ketika anak Ibu tuh sedang emosional? Saya sebagai orang tua, kita harus mendekatkan diri dengan anak, kita harus sharing supaya anak tersebut bisa menjelaskan apa permasalahan yang dia alami saat ini. Ya, betul-betul. Nah, menurut Ibu, apa nih tantangan terbesar dalam mendidik anak di zaman sekarang? Untuk saat ini tantangan terbesar adalah di mana supaya anak kita bisa belajar dengan baik tanpa HP. Untuk mengurangi gadget tersebut, kita harus bersama-sama berusaha agar HP tersebut saat belajar tidak dibebaskan untuk dipegang. Apakah penggunaan gadget itu berpengaruh terhadap perkembangan atau kebiasaan belajar anak Ibu? Ya, sebagian ada, tapi untuk saat ini sekolah-sekolah biasanya ada yang menggunakan gadget tersebut. Ada juga yang belum menggunakan. Tapi kebanyakan saat ini banyak gadget yang digunakan untuk aplikasi belajar mengajar. Jadi berpengaruh bagus apa buruk Ibu? Sebenarnya sama-sama ya. Yang penting kita bisa menggunakan gadget tersebut dengan benar.
Oke, baik Ibu, terima kasih. Yang terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk perkembangan dan masa depan anak Ibu seperti apa? Saya menginginkan anak saya berpendidikan jauh lebih baik dibandingkan dengan pendidikan orang tuanya. Semoga ke depannya pendidikan tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, bekal untuk ke masa depannya. Oke, baik Terima Ibu, kasih. terima kasih. Dari hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa perkembangan belajar anaknya menunjukkan hasil yang lebih baik. Nah, hal ini menandakan adanya peningkatan kemampuan belajar dan pemahaman anak. Anak yang berusia 12 tahun berada pada tahap perkembangan kognitif operasional formal menurut teori Jan Payton. Nah, pada tahap ini, anak tuh mulai mampu berpikir lebih logis, menganalisis masalah, serta mulai mengembangkan pemikiran yang lebih abstrak. Namun, dalam proses belajar, anak tuh tetap menghadapi tantangan seperti distraksi penggunaan gadget, sehingga masih memerlukan pendampingan dan pengawasan dari orang tua. Dari aspek sosial sendiri, anak kelas 6 berada pada masa di mana hubungannya dengan lingkungan sekolah dan teman sebaya tuh mulai berpengaruh dalam perkembangan dirinya. Nah, pada tahap ini, anak tuh mulai belajar beradaptasi, bekerja sama, dan juga membangun hubungan sosial yang lebih luas. Dalam aspek emosional, anak narasumber ini terkadang memilih menyendiri ketika menghadapi masalah. Nah, hal ini tuh menunjukkan anak sudah memiliki respon emosional. Oleh karena itu, peran orang tua tuh sangat penting dalam mendampingi, mendengarkan, dan juga membantu anak mengelola emosinya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan nih bahwa perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh kemampuan belajar, kondisi emosional, penggunaan gadget, dan juga dukungan orang tua. Melalui tugas ini, saya memahami bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sebagai calon pendidik, saya perlu memahami perkembangan kognitif, sosial, dan juga emosional peserta didik agar dapat memberikan pendekatan yang sesuai. Selain itu, guru juga perlu bekerja sama dengan orang tua dalam mendukung perkembangan anak di era digital. Sekian video wawancara dan analisis yang saya buat, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.